Selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun yang berkaitan dengan teknologi ataupun gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. So, kali ini gue dikirimin sebuah wireless earphone atau TWS dari DOS yang menurut gue sangat-sangat unik dan mungkin menarik untuk kalian lirik juga kalau kalian adalah seorang penggemar gear audio wireless atau juga gamer. Gamer, karena memang TWS yang gue bahas kali ini itu terbilang agak unik karena memposisikan diri untuk para gamer. Tapi sebelumnya gue mau ingetin dulu kalau channel SM Media sudah memiliki fitur membership. Jadi buat teman-teman yang mau mensupport kami, itu bisa join program membership kami dengan extra benefit yang sangat menarik. Kalian tinggal cek aja di video berikut, silahkan klik di situ atau klik aja tombol join langsung di sebelah tombol subscribe. Jadi ya kalian bisa cek info lebih lanjutnya di situ. Cuma mulai dari 10.000. Oke, lanjut lagi. Jadi yang gue bahas kali ini adalah sebuah produk TWS dari Saramonic dengan nama Saramonic SR-BH60 yang diposisikan sebagai wireless gaming headset dan dibanderol seharga Rp2.999.000. Gue sampai mau kepleset ya baca harganya ya, tapi yes, gue paham itu bukan harga yang no-brainer, kita langsung beli, cakep, wah murah gitu langsung beli. Enggak banyak dari kita yang bisa spend 3 juta untuk sebuah earphone wireless. Makanya gue buat review ini biar bisa jadi pertimbangan kalian juga apakah earphone ini bakal worth it atau enggak buat kalian. Oke, jadi sedikit intermezzo dulu buat kalian yang belum familiar, brand Saramonic adalah brand yang sudah cukup dikenal di ranah profesional audio production gear. Salah satu produk flagship mereka adalah wireless microphone yang menawarkan harga dan kualitas yang sangat baik. Bahkan kita sendiri pengguna gear Saramonic seperti UMIX 9 dan juga Blink 500. Nah, melihat sepak terjangnya di ranah audio, gue cukup tertarik ketika mendengar kalau Saramonic membuat sebuah wireless earphone atau TWS. Tapi satu hal yang sama sekali nggak gue duga, itu adalah ternyata dia menciptakan wireless gaming earphone. Yang padahal setahu gue mereka sama sekali nggak punya sepak terjang di dunia gaming gear. Tapi nggak apa-apa, gue masih punya ekspektasi yang cukup tinggi karena reputasinya di ranah profesional audio. Oke, balik lagi ke si TWS-nya, kita akan mulai dengan bahas soal fisiknya dulu. Tentunya karena ini adalah sebuah gaming earphone, otomatis dia akan memiliki desain estetik yang ala-ala gamer. Kalian bisa lihat, casing yang dibawakan ini memiliki bentuk dengan lekukan yang tajam dan ketika kalian buka, itu dipenuhi dengan lighting yang memiliki efek dan wow, kelap-kelip bro. Dan menurut gua lightingnya ini memberikan kesan yang gamery banget, jadi sangat cocok dengan sedikit animasi efek yang terlihat futuristis. Jadi ketika kalian bawa ini kasih lihat ke depan orang-orang gitu, itu udah headset gaming banget gitu. Dan di bagian depannya juga ini lightingnya nggak sia-sia karena untuk bagian depannya ini ada 3 bar yang digunakan untuk menunjukkan indikator nilai daya yang tersedia pada si casingnya ini. Iya 3 bar bener. Untuk TWS-nya sendiri menurut gua itu memiliki bentuk yang cukup keren dan dipergarang juga dengan adanya lighting indikator yang bisa jadi indikator mode atau sekedar buat mencari atensi aja. Atau jadi statement juga kalau ini adalah sebuah gaming earphone. By the way, yang gua pegang ini adalah yang versi warna hitam, tapi setahu gua mereka menyediakan satu varian lagi dengan perpaduan warna merah dan hitam yang mungkin untuk beberapa user akan terlihat lebih ganas. Dan memang menurut gua warna merahnya ini lebih menggoda. Lalu terlepas dari estetik, desain dari si TWS ini menurut gue memiliki ergonomi yang cukup bagus. Rasanya tuh memiliki fitting yang pas banget di kuping gue. Bahkan gue sering pakai si Saramonic ini buat olahraga dan juga bahkan sering gue bawa tidur dan entah kenapa terasa lebih nyaman. Nggak terlalu ganggu kayak TWS One More gue sebelumnya. Ya walaupun pas bangun sih si earphone ini udah aur-auran kemana-mana, tapi serius gue tiduran miring-miring pun rasanya masih lebih enak, masih lebih tolerable dibandingkan earphone lama gue. Dia juga punya touch control untuk pengaturan lagu atau mengubah mode yang nanti akan kita bahas juga. Tapi gue pribadi sebenarnya lebih prefer pada tombol fisik karena touch surface itu kadang suka ke-register action sendiri tanpa sengaja karena ketekan atau sebagainya. Dan jujur aja itu sangat menyebalkan. Nah, sekarang soal performa penggunaannya. Karena ini adalah earphone TWS dengan positioning utama sebagai earphone gaming, otomatis gue harus cek performanya saat digunakan bermain game, terutama dari segi latensinya. Pertama gue cobain buat main PUBG Mobile, gue merasakan kalau ketika gue nembak dan feedback suara di headset ini, itu terasa agak sedikit delay.
Nggak yang lama banget nungguin sampai suaranya keluar, tapi cukup noticeable dan itu sangat mengganggu dalam sebuah gameplay, apalagi kalau bermain dalam waktu yang cukup lama. Setelah itu gue coba lagi connect ke laptop dan main COD Warzone, dan masih sama, terasa ada sedikit delay dan itu membuat bermain game sebenarnya jadi kurang enjoyable. Tapi ternyata pas gue cari di buku manualnya untuk memanfaatkan ultra low latency ini, kalian harus mengaktifkan mode gaming. Caranya dengan men-tap touch surface-nya sebanyak 3 kali dan indikator akan berubah menjadi berwarna biru saat gaming mode diaktifkan. Dan setelah pakai gaming mode ini, gue merasakan perubahan yang cukup signifikan. Gue coba main PUBG Mobile lagi, sekarang itu lebih playable karena suara terdengar lebih natural dengan minim delay. Dan walaupun dia dipasarkan untuk mobile gaming, tapi dengan gaming mode ini gue juga bisa memainkan COD Warzone di laptop dengan lebih enjoy. Serius. Latensinya berubah dan itu bener-bener terasa, apalagi buat kalian yang bermain game cukup lama. Dan ini pertama kali gue demen main game pakai sebuah wireless earphone. Jadi sebelumnya sama sekali nggak pernah. Ya walaupun sebenarnya secara angka mungkin nggak terlalu wah sih buat beberapa orang, karena di gaming mode ini latensinya itu berada di 60 millisecond, tapi itu cukup lumayan karena kalau ngitung ping kadang ping gue di atas itu ya, jadi cukup menarik. Dan mungkin sebenarnya sih bakal kurang cocok untuk profesional PC gamer di competitive gaming, makanya nggak dipasarkan ke sana juga. Tapi buat gua latensi ini udah tipis banget sehingga suara di game terasa jauh lebih natural dibandingkan TWS-TWS lain yang pernah gua coba. Bicara soal karakter suara, menurut gue ini adalah one of the best earphone yang pernah gue coba buat main game maupun dengerin musik. Di game sih ya normal aja, step-step dan suara environment itu terdengar dengan sangat jelas. Cukup imersif tapi nggak ada surround 7.1 dan semacamnya. Jadi ya mantepnya karena dia wireless dengan latensi yang rendah aja, jadi asik buat main game. Secara spesifik itu percobaan gue ketika main COD Warzone ya. Jadi itu memang game yang paling sering gue mainin. Kalau misalkan PUBG Mobile, itu gue cuma buat ngetes aja, nggak bener-bener main, jadi kalian tidak perlu ajak gue mabar juga. Nah kalau buat dengerin musik, suaranya buat gue enak banget. Karakternya sih kayaknya netral ya. Gue agak sulit buat nentuin dia lebih ke bright atau warm, karena ya yang gue rasain, earphone ini mampu memberikan suara yang cukup high pitch dengan baik, termasuk suara vokal itu kedengeran dengan bagus, tapi juga mampu memberikan dentuman bass yang cukup menggelegar, cukup nikmat gitu bassnya. Walaupun bassnya ini nggak terlalu yang sampai bumi banget di kuping kita. Dan kalau disuruh milih condong, gue rasa karakternya agak lebih condong ke bright dikit. Jadi mungkin buat kalian yang kupingnya gampang sakit dengan suara-suara cering gitu, yang bright, mungkin agak kurang cocok. Tapi ya menurut gue nggak terlalu ekstrim juga, nggak bright banget. Makanya gue menyebutnya dia netral. Intinya buat gue sih dia mampu mereproduce suara dengan cukup baik dari lagu-lagu yang gue dengerin. Tapi tapi ada hal juga yang sebenarnya agak mengganggu dari TWS ini, karena dari tadi kan gue bahas yang bagus-bagusnya. Gue nggak tahu ini cuma di unit gue doang atau memang seperti ini di unit yang lain pun. Cuman kalau gue udah selesai pakai, itu gue masukin ke case-nya dan gue tutup, itu earphone-nya masih tersambung dengan device gue. Dan ketika gue play music, dia masih memutarkan musiknya dari dalam case-nya. Jadi kayak dia masih bunyi padahal udah gua masukin case dan udah gua tutup. Oke, mungkin udah waktunya buat gua memberikan kesimpulan. Overall, gue salut dengan apa yang diberikan oleh produk TWS dari Saramonic ini. Dia benar-benar menjadi sebuah wireless earphone yang asik buat main game maupun dengerin musik. Buat gue, desain estetik, low latency saat gaming mode, dan kualitas suaranya yang baik jelas menjadi poin besar yang membuat harganya masih terbilang masuk akal. Tapi balik lagi, semua keputusan berada pada diri kalian masing-masing. Sesuai atau enggak dengan budget kalian dan juga selera kalian. Tapi yang jelas, ini adalah opsi TWS high-end yang nggak boleh diabaikan. Ini adalah opsi TWS high-end yang nggak boleh diabaikan oleh kalian, terutama oleh para gamer. Karena ya, ini sudah menjadi TWS utama gue juga sekarang, menggantikan si One More gue. Oke, itu aja buat video kali ini. Semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa untuk berkarya.